Hai, berjumpa lagi dengan saya Kiki Astrea. Saya pengen cerita nih. Yuk kita lihat kelanjutan drama ini. Di episode 3 ini kita diperlihatkan pada Chon So Jin yang marah karena tahu kalau pengisi suaranya adalah Oh Yoon Hee. Dia juga bertanya bagaimana suaranya bisa kembali. Yoon Hee mengatakan kalau dia telah melakukan operasi pita suara. So Jin lalu menelpon sekretaris, namun nomor teleponnya tidak aktif. Nah, langsung kita dibawa flashback. Ternyata saat So Jin mendatangi rumah Yoon Hee mengaktifkan penyadap di HP So Jin. Dan scene kembali lagi, tiba-tiba reporter mendatangi ruangan So Jin untuk mewawancarainya. Tapi So Jin yang sedang marah tidak menjawab apapun. Nah, saat Yoon Hee berjalan keluar, ibu Jenny sepertinya melihat Yoon Hee. Yoon Hee lalu mendatangi makam Suryong dan meminta maaf sambil menangis. Lalu anggota Hera Club berkumpul untuk merayakan kesuksesan konser So Jin. Namun So Jin terlihat gelisah dan semua orang bertanya tentang nada F tinggi yang dinyanyikan So Jin. Lalu ibu Jenny juga mengatakan kalau dia juga melihat Yoon Hee. Lalu So Jin marah dan pergi. Ibu dan bapak rempong menggunjing temperamen So Jin yang buruk. So Jin lalu berendam di bathtub dan mengingat masa sekolahnya yang sering dimarahi ayahnya karena suaranya yang tidak bisa lebih bagus dari suara Yoon Hee. Eun-byul dan Sok-hun berboncengan dan menuju sebuah danau. Eun-byul hendak memegang tangan Sok-hun. Namun Sok-hun menolak dan mengatakan kalau mereka hanya pura-pura pacaran untuk menghancurkan pernikahan orang tua mereka. Mereka lalu pulang dan saat di rumah, Sok-hyung bertanya pada Sok-hun, "Siapakah pacarmu sampai kamu pulang larut malam?" Scene beralih pada Jo Dan-tae yang melihat foto-foto Yoon Hee sedang berada di konser So Jin. Lalu Jo Dan-tae bertanya-tanya, ada apa dengan So Jin dan Yoon Hee? Lalu diperlihatkan So Jin yang melampiaskan kemarahannya pada sekretaris dan menamparnya. Dan bertanya, siapakah orang yang kamu temui? Lalu sekretaris mengatakan kalau orang yang menghubungkannya juga telah menghilang. Beralih pada Yoon Hee yang sedang menyiapkan sarapan, lalu Ha Yoon Chul memeluknya dari belakang. Mereka terlihat seperti pengantin baru. Di sekolah, para anak kaya membicarakan Sok-hun yang mungkin memiliki pacar karena dia membawa 2 helm di motornya. Mereka mengira kalau Rona adalah pacarnya. Namun Jenny mengatakan kalau tidak mungkin Rona karena Rona masih di Amerika. Jin yang mengadakan jumpa fans dan dia menandatangani setiap kartu penggemar. Lalu tiba-tiba Yoon Hee datang di sana dan meminta tanda tangan So Jin. Lalu Yoon Hee memberikan sebuah map berisi perjanjian tidak akan membocorkan rahasia. So Jin lalu menyimpannya dengan kesal, lalu Yoon Hee pergi. Salah seorang reporter bertanya mengenai suaranya yang luar biasa saat di konser. Lalu Yoon Hee meminta So Jin menyanyikan sebuah lagu. Namun So Jin berdalih dia sedang dalam masa pemulihan suara karena konsernya. Nah, para anggota Hera Club berkumpul di kantor Jo Dan-tae dan memainkan sebuah kartu. Ha Yoon Chul terus saja memenangkan permainan. So Jin dan Yoon Hee juga sedang melakukan sebuah reuni kecil bersama para alumni SMA Chong-a. Yoon Hee dan So Jin saling serang ucapan. Lalu Yoon Hee mengatakan kalau dia sudah menikah lagi dengan CEO John Bio. So Jin berdiri lalu mengambil sebuah pisau dan mengatakan, "Aku akan membunuhmu." Lalu teman-teman mereka bertanya, "Apakah So Jin yang menikam lehermu?" "Semua orang mengira So Jin yang menikam," tanya teman-temannya pada Yoon Hee. Sementara sang A minum di rumah sendirian dan tidak mengetahui kalau suaminya sedang berkumpul dengan teman-temannya. Ibu Jenny berkata pada pengacara Lee kalau baru-baru ini dia telah sambil menggerak-gerakkan bibirnya gitu, dia tidak memberitahu secara langsung. Pengacara Lee bertanya, "Apa?" Ternyata dia ingat apa yang ia lakukan kepada ibu Jenny. Scene lalu beralih pada So Jin yang bertanya pada Yoon Hee,
"Apa yang kamu inginkan?" Yoon-hee lalu menjawab kalau dia menginginkan posisi Sojin. Lalu mereka membuat kesepakatan untuk merahasiakan kalau Yoon-hee adalah pengisi suara Sojin. Yoon-hee juga mengatakan kalau dia berbeda dengan Suryong, jadi jangan remehkan dia. Ternyata mata-mata Jo Dan-tae melihat mereka. Saat Sojin keluar, dia bertemu Jo Dan-tae. Jo Dan-tae yang melihat Sojin sedih lalu mengatakan kalau dia akan menyingkirkan Yoon-hee. Namun Sojin berkata, "Jangan lakukan apapun, biarkan saja dia." Si mata-mata lalu membisikkan sesuatu pada Jo Dan-tae. Dan Jo Dan-tae bertemu dengan sekretaris Sojin dan bertanya mengenai hal yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dia mengatakan kalau Yoon-hee adalah pengisi suara Sojin. Lalu Jo Dan-tae menawarkannya menjadi anak buah Jo Dan-tae. Jo Dan-tae pun bertanya pada Sojin, apakah ada sesuatu yang terjadi di konser? Sojin meninggalkan Jo Dan-tae dan Jo Dan-tae tertawa karena mengetahui kelemahan Sojin. Dia merasa Yoon-hee bermanfaat buat dia. Lalu scene beralih pada Yoon-hee yang mengingat putrinya, Bayrona, yang sedang berada di Amerika. Namun Yoon-hee meninggalkannya dan kembali ke Korea demi Suryong. Yoon-hee juga mengatakan kalau dia yang membunuh Min Sol-a demi memasukkan Rona ke SMA Chong-ah. Rona marah pada Yoon-hee lalu berlari meninggalkan. Adegan beralih pada Sojin yang marah karena Yoon-hee membuatnya resah. Lalu tiba-tiba Rona datang ke sana dan melakukan pendaftaran ulang untuk masuk SMA Chong-ah. Rona menyodorkan sebuah piagam penghargaan karena dia menang juara 1 di Elizabeth Competition di Amerika. Lalu para anak kaya pun membuli Jennie dengan memberinya minuman bersoda. Namun Sok-hun datang melawan mereka. Rona muncul di sana dan semua siswa kaget dengan kedatangannya. Nah, karena insiden kekerasan itu, semua siswa dilarang masuk kelas. Sojin mengatakan pada Yoon-hee bahwa Rona menendang Min-hyuk. Saat Guru Do bertanya pada Jennie, Jennie malah bilang kalau mereka hanya bermain-main. Yoon-hee lalu mendatangi Rona, tapi Rona malah meninggalkan Yoon-hee. Orang tua Min-hyuk mengeluh pada Ha Eun-chul dan Yoon-hee karena Min-hyuk harus di-gift karena ditendang Rona. Pengacara Lee meminta agar kasus ini dibawa ke ranah hukum. Scene lalu beralih pada Bayrona yang memohon pada Sojin agar bisa kembali ke SMA Chong-ah. Sojin enggan menerima Rona kembali. Meskipun Yoon-hee juga enggan melepaskan Rona untuk kembali ke SMA Chong-ah, dia tetap sakit hati karena Rona dituduh telah menendang Min-hyuk. Saat di rumah, Sojin juga memastikan bahwa Eun-byul akan menjadi siswa terbaik di SMA Chong-ah. Namun saat Sojin pergi, Eun-byul mengatakan bahwa ini bukan tentang piala. Lalu si pengasuh menenangkan Eun-byul sambil berkata, "Kamu pasti sedih karena Sok-hun akan kembali melihat Rona." Lalu pengasuh itu memeluk Eun-byul. Sojin dan Jo Dan-tae janjian akan menghabiskan makan malam bersama. Di saat yang sama, Jo Dan-tae membawa bukti kalau Yoon-hee yang mengisi suara Sojin di konser. Sepertinya ini akan menjadi kunci utamanya untuk menyingkirkan Sojin karena dia juga memiliki alibi terhadap Sojin. Sojin menunggu kedatangan Jo Dan-tae, namun tiba-tiba di sana ada Ha Eun-chul yang muncul lalu menciumnya. Di saat bersamaan juga Jo Dan-tae masuk ke rumah dan melihat mereka berdua. Drama pun bersambung. Klik tombol subscribe dan loncengnya ya agar kamu bisa mengetahui kelanjutan dari drama ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.